Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai menyusun cerita pendek. Nah, pada materi menyusun cerita pendek kali ini yang kita bahas adalah mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Silahkan siapkan buku tulis, pulpen, serta LKS-mu. Ibu ulas sedikit apa itu yang dimaksud dengan cerpen. Cerpen, cerita pendek sering disebut cerpen. Cerita pendek atau cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya fiksi lain seperti novel. Cerpen berisi kehidupan ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas, singkat yang berfokus pada satu tokoh saja. Itu yang disebut dengan cerpen. Materi yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen ada 5. Yang pertama orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Ibu akan bahas satu persatu struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen yang pertama yang Ibu bahas adalah orientasi. Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Dengan kata lain, orientasi disebut awal mula cerita. Oke, jadi ingat-ingat orientasi adalah awal mula cerita. Pembahasan kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini tidak ada di dalam segitiga yang tadi sudah Ibu jelaskan, tetapi dia ada di luar, ya kan? Rangkaian peristiwa ini kenapa ada di luar? Karena dia adalah perjalanan dari orientasi menuju konflik. Nah, sepanjang dari orientasi menuju konflik itulah disebut rangkaian peristiwa. Apa sih konflik? Konflik itu adalah masalah. Masalah yang ada di dalam cerpen. Ya, yang namanya cerpen pasti ada masalahnya. Kalau cerpen flat-flat aja, datar-datar aja, namanya bukan cerpen ya. Jadi setiap cerita, mau itu novel, mau itu cerpen, mau itu dongeng, pasti punya konflik. Konflik itu adalah masalah. Nah, ini adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu adalah perjalanan atau serangkaian kisah dari orientasi menuju konflik. Nah, itu adalah rangkaian peristiwa. Yang ketiga yang akan Ibu jelaskan adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah bagian mulai muncul konflik. Konflik tadi Ibu bilang masalah, jadi mulai muncul masalah. Para pelaku atau tokohnya mulai beraksi terhadap konflik. Kemudian konflik meningkat. Nah, jadi dengan kata lain, komplikasi ini adalah mulai muncul konflik atau mulai muncul masalah. Berikutnya ada klimaks. Klimaks dalam bagian ini konflik mencapai puncaknya. Jadi masalah itu sudah benar-benar ada di puncaknya, sudah terjadi. Nah, ini yang disebut dengan klimaks. Jadi tadi Ibu bilang dari orientasi sampai klimaks itu disebutnya rangkaian peristiwa. Karena klimaks itu adalah puncak terjadinya masalah atau konflik. Terakhir, dalam struktur teks cerpen ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah bagian untuk menyelesaikan konflik. Jadi ketika masalahnya sudah sampai puncak, nah, ada peredaman masalah. Nah, peredaman masalah sampai ceritanya mau tamat itu disebut dengan resolusi. Nah, jadi ceritanya selesai itu disebut dengan resolusi. Ingat-ingat ya. Setelah struktur teks cerita pendek, kita akan bahas aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, aspek kebahasaan cerita pendek ada 2. Yang pertama kalimat ekspresif
dan kalimat deskriptif. Nah, Ibu akan menjelaskan kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah kalimat untuk menyatakan, mengungkapkan gambaran, gagasan, atau perasaan. Contohnya, wah, betapa bahagianya aku saat Paman Doni memberikanku coklat. Nah, itu kalimat ekspresif. Karena dia bahagia diberikan coklat. Itu mengungkapkan perasaannya, perasaan bahagia karena sudah diberikan coklat oleh pamannya. Itu yang disebut dengan kalimat ekspresif. Biasanya kalimat ekspresif ini di depannya ada kata-kata wah, terus aduh, amboy. Nah, jadi yang mengungkapkan perasaan. Berikutnya, yang kedua ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang berisi gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan mengenai karakteristik suatu benda, baik dalam hal fisikis maupun fisiknya. Nah, ini Ibu beri contoh. Harimau adalah hewan besar yang senang memangsa hewan lainnya di dalam hutan. Itu dideskripsikan tuh. Harimau itu adalah hewan yang senang memangsa hewan lainnya di dalam hutan. Itu kalimat deskriptif, mendeskripsikan tentang harimau. Berikutnya, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai struktur teks cerita pendek. Ya. Nah, apa sih itu? Orientasi, bagaimana bentuk orientasi, bagaimana bentuk komplikasi. Nah, Ibu akan jelaskan di sini. Ini ada sebuah cerpen, judulnya Asiknya Berbagi. Nah, ini udah ada penjelasannya di sini, judul Asiknya Berbagi. Lalu udah ada penjelasan juga, perkenalan atau orientasi. Kita baca ya. Perkenalan atau orientasi. Ita dan Uli adalah kakak beradik. Tetapi mereka berdua sering bertengkar. Selalu saja begitu. Buku, pensil, atau ballpoint selalu saja jadi bahan pertengkaran. Ita memang sulit berbagi. Nah, kenapa itu disebut orientasi? Ayo, kenapa itu disebut orientasi? Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Orientasi itu adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Jadi atau dengan nama lainnya disebut awal mula cerita. Nah, kenapa itu disebut dengan orientasi? Karena dia menciptakan gambaran visual latar. Terus dia menciptakan kisah kalau si kakak adik ini, Ita dan Uli, hobinya adalah berantem, bertengkar. Itu adalah penjelasan mengenai Ita dan Uli yang hobinya berantem. Makanya itu disebut dengan orientasi. Lanjut. Nah, ini sudah ada penjelasan komplikasi. Tadi apa sih komplikasi? Komplikasi itu adalah konflik mulai muncul. Nah kan. Tadi setelah diorientasi dijelaskan bahwa Ita dan Uli adalah kakak beradik yang hobinya berantem, bertengkar. Nah, komplikasi, mulai muncul masalah. Di mana nih muncul masalahnya? Yuk kita baca. Kak, Ita boleh nggak pinjam pulpennya 1? Punyaku tintanya habis. Uli merayu kakaknya. Ita menggeleng. Aku juga mau pakai. Kak Ita kan sedang menggambar. Memang, tapi besok aku ada ulangan. Kalau tintanya habis saat sedang ulangan bagaimana? Ya, Kak Ita pinjam sebentar soalnya tanggung, aku sedang menyalin. Nanti malam pasti aku ganti dengan ballpoint baru. Uli merayu lagi. Kalau kamu mau beli ya beli sekarang aja. Kenapa harus nunggu sampai nanti malam? Dasar pelit. Uli pergi sambil merajuk. Kenapa sih orang-orang tidak berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu merepotkan orang lain saja? Ita bersungut ketika Uli sudah pergi. Tangan Ita sibuk menyelesaikan sketsa gambar yang ditugaskan gurunya. Nah, sekarang tinggal mewarnai. Ita meraih kotak cat, air, dan ya ampun, kenapa aku bisa lupa? Ita terbelalak memandangi tub cat air yang sudah kempes. Satu persatu dipencet-pencet, kering semua. Ita lupa kalau cat air sudah habis.
Ia memakainya untuk mewarnai gambar Mickey yang ia pajang di dinding kamar. Uli masih punya nggak ya? Ita bergumam, ih buat apa pinjam pada Uli? Itu berarti memberi kesempatan padanya untuk meminjam barang-barangku. Aku beli saja ah. Setengah berlari, Ita keluar dari kamarnya. Di depan pintu, dia berpapasan dengan Uli. Mau kemana Kak Ita? Uli heran melihat kakaknya terburu-buru seperti itu. Ita menunjuk ke depan tanpa menjawab. Lapar ya? Mau beli pisang goreng? Uli menggoda. Ita mendelik. Makanan saja yang ada di pikiranmu. Beli cat air. Kak Ita, Uli mau mengucapkan sesuatu tapi tak jadi sebab Ita keburu lari. Heran Kak Ita tak pernah mau minta bantuan padaku. Coba kalau dia ngomong sama aku, pasti ku beritahu kalau di warung depan itu tak ada cat air. Dan aku akan kasih pinjam cat airku. Uli bergumam. Di dalam kamar, Uli menimbang-nimbang cat air miliknya. Kak Ita pasti dimarahi bu guru kalau gambarnya tidak selesai. Aku harus menolongnya. Tapi biar saja deh, dia juga pelit. Uli memasukkan lagi kotak cat air ke dalam laci. Tapi kata mama tidak boleh membiarkan orang yang memerlukan pertolongan. Uli mengeluarkan lagi kotak cat airnya. Ku pinjamkan, jangan. Pinjamkan, jangan. Uli menghitung-hitung jarinya. Ah, ku pinjamkan saja. Kasihan Kak Ita itu. Nah, sampai situ komplikasinya. Komplikasi tadi ibu bilang mulai muncul masalah. Di mana masalahnya? Tadi masalahnya adalah si Ita tidak meminjamkan pulpen ke Uli, tapi ternyata cat airnya si Ita habis, ya kan? Yuk kita lanjut lagi. Jadi komplikasi itu mulai muncul masalah ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada penjelasan klimaks. Tadi klimaks adalah puncak masalahnya. Ya, puncak konfliknya. Yuk, kita baca lagi. Dengan berjingkat-jingkat, ia masuk ke kamar Ita, lalu menaruh kotak cat air di meja belajar. Tapi belum sempat Uli keluar pintu kamar, Ita sudah keburu datang. Berani-beraninya kamu masuk ke kamarku tanpa izin. Mau apa kamu? Ita langsung sewot. Ayo keluar. Ita mendorong Uli keluar kamar sebelum Uli sempat memberikan penjelasan. Ita menutup pintu dengan kasar lalu menghempaskan tubuhnya ke kursi. Apa yang harus kulakukan? Gambar harus selesai. Di warung tak ada cat air. Pinjam sama Uli. Amit-amit. Apa itu? Mata Ita terbumbuk pada sebuah benda di atas meja belajar. Kotak cat air. Dia sangat terkejut ketika membaca sebaris nama ditutup kotak air itu. Uli. Ita berbisik. Uli masuk ke kamarku untuk meminjamkan cat air. Dia pasti ada maunya. Ita meraih kotak cat air itu lalu bergegas menuju kamar Uli. Aku tidak memerlukan ini. Kamu pasti ingin aku meminjamkan pulpenku, ujar Ita sambil meletakkan kotak cat air di meja Uli. Sejenak Uli bengong lalu menggeleng-geleng. Nah, ini yang disebut klimaks, puncak masalahnya. Tadi si Uli mau naruh kotak cat air buat nolong kakaknya, tapi ternyata si Ita salah menanggapinya. Dikiranya malah Uli mau ngambil sesuatu di kamarnya. Nah, berikutnya penyelesaiannya nih. Kita lanjut lagi ya. Aku sudah beli tadi ini. Uli mengancungkan pulpen yang baru dibelinya. Aku pinjamkan itu karena aku tahu Kak Ita pasti memerlukannya. Kamu? Ita menatap Uli lekat-lekat. Uli mengangguk. Mantap. Pakai saja, isinya masih banyak kok. Ita ragu-ragu. Uli menggangsurkan kotak cat air ke tangan kakaknya. Malu-malu Ita meraihnya lalu memeluk Uli erat-erat. Nah, di sini ada pesan moral. Apa pesan moralnya? Ita menyesal selama ini berprasangka buruk pada adiknya, bahkan pada orang-orang di sekelilingnya. Hari ini Ita sadar jika mau berbagi, hidupnya terasa lebih menyenangkan. Nah, tadi klimaksnya adalah si Uli yang mau memberikan kotak cat air ke kakaknya, tapi ternyata kakaknya salah menanggapinya,
Lalu penyelesaiannya ketika kakaknya mau ngulangin kotak cat air, si Ita bilang kalau Ita sudah beli pulpen dan ia memang sengaja meminjamkan cat air itu untuk kakaknya. Kakaknya merasa malu dan akhirnya minta maaf dengan memeluk erat adiknya. Nah, itulah tadi adalah serangkaian struktur teks cerita. Jadi dari awal ada permulaan atau orientasi, ada komplikasi, terus ada klimaks dan ada penyelesaian. Oke, tugasnya ada di LKS halaman 40, kegiatan literasi. Laporan membaca buku kumpulan cerpen. Nah, kamu bisa lihat sendiri ada di halaman 40. Jadi kamu pilih cerpen terserah dari mana aja sumbernya. Mau dari majalah, mau dari internet boleh, mau dari koran boleh, mau dari buku boleh, mana aja boleh. Tapi tidak boleh dari buku LKS ya. Mau kamu pinjam buku adikmu, mau pinjam buku kakakmu boleh, yang jelas cerpen. Ya. Setelah kalian baca cerpen itu, lalu kalian isi format yang di bawah nih. Jangan lupa identitas bukunya ditulis. Judul cerpennya apa? Lalu kamu dapatnya dari mana? Misalnya buku kelas 6 SD gitu. Jangan lupa difoto cover judulnya ya, cover depan cerpennya difoto. Atau Bu, kalau misalnya saya dapatnya dari koran gimana atau dari internet gimana? Boleh di screenshot kalau yang dari internet. Kalau yang dapatnya dari koran boleh difoto. Foto aja cerpennya. Ya. Setelah itu kamu lihat di formatnya. Setelah kamu baca, kamu isi latar dan alur. Latarnya misalnya dalam cerita cerpen itu di sawah. Alurnya alur maju. Di mana kapan ceritanya? Nah, Ibu rasa ini kamu sudah bisa ya. Silahkan diisi, dikerjakan di buku tulismu, dikumpulkan hari Minggu terakhir jam 21.00. Oke, Ibu cukupkan penjelasan materi kita hari ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Ini adalah materi terakhir dari bab 3. Nah, minggu depan kita akan masuk ke materi baru yaitu di bab 4. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.